Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, tubuh kita selain dapat menderita penyakit akibat pola hidup, penularan bakteri atau virus, karena kecelakaan, ternyata dalam Islam ada penyebab lain yang tak kalah bahayanya, yaitu yang disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain dalam Islam adalah pengaruh dari pandangan hasad atau dengki dari seseorang, sehingga orang yang dipandang bisa mengalami gangguan berupa penyakit, kerusakan, hingga kematian. Apa betul penyakit ain dapat terjadi melalui foto dan video? Apakah bisa penyakit ain terjadi lewat perantara media online? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Eksistensi manusia saat ini sangatlah aktif di media sosial. Hampir setiap hari, bahkan hampir setiap waktu, manusia membuat status atau mengupload gambar-gambar berupa foto diri, keluarga, atau aktivitas harian di media sosial. Sahabat, hendaknya kita berhati-hati dalam men-share foto atau video kita, keluarga kita, ataupun anak kita sendiri di sosial media. Karena penyakit ain bisa terjadi melalui foto atau video. Meskipun tidak pasti setiap foto yang di-share terkena ain, tetapi lebih baik kita berhati-hati, karena sosial media akan dilihat oleh orang banyak. Secara sederhana, penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh rasa dengki ataupun kagum pada seseorang. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh setan untuk mengirimkan panah hasad pada orang yang dibenci atau dikagumi tersebut, sehingga menimbulkan penyakit bagi orang tersebut, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Ibnu Ashir rahimahumullah berkata, dikatakan bahwa fulan terkena ain, yaitu apabila musuh atau orang-orang dengki memandanginya, lalu pandangan itu mempengaruhinya hingga menyebabkannya jatuh sakit. Sekilas ini terkesan mengada-ngada atau sulit diterima oleh akal. Akan tetapi Rasulullah SAW menegaskan bahwa ain adalah nyata dan ada. Rasulullah SAW bersabda, pengaruh ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ainlah yang dapat melakukannya. Pada dasarnya, semua orang bisa dan sangatlah mungkin terkena penyakit ain, baik laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua, dan lain sebagainya. Selain itu, penyakit ain juga timbul dari siapa saja, baik dari orang yang soleh, orang yang mencintai karena takjub, orang yang dengki, dan orang jahat karena iri. Hanya saja, anak yang masih kecil atau bayi lebih rentan terkena penyakit ain atau gangguan setan lainnya. Salah satu tanda bahwa bayi terkena penyakit ain adalah menangis secara tidak wajar dan tak kunjung berhenti, kejang-kejang tanpa sebab yang jelas, tidak mau menyusui pada ibunya tanpa sebab tertentu, atau tubuh bayi tersebut kurus dan kering. Jika kondisinya demikian, maka bayi tersebut segera diruqyah karena kemungkinan sudah terkena penyakit ain. Ada salah satu kasus penyakit ain ketika foto anak yang lucu dan imut diposting oleh orang tuanya di sosial media. Kemudian keesokan harinya anak tersebut tiba-tiba sakit, nangis terus dan tidak berhenti. Padahal sudah diperiksakan ke dokter, dan hasilnya tidak ada penyakit. Bisa juga gejalanya tiba-tiba tidak mau menyusui sehingga kurus kering tanpa ada sebab penyakit. Hal ini terjadi karena ada pandangan hasad kepada gambar itu atau pandangan takjub, dan penting diketahui bahwa penyakit ain bisa muncul meskipun mata pelakunya tidak berniat membahayakan dalam artian ia takjub dan kagum. Sahabat, lantas bagaimana penyebab penyakit ain dan pencegahannya? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, jiwa orang yang menjadi penyebab ain bisa saja menimbulkan penyakit ain tanpa harus dengan melihat. Bahkan terkadang ada orang buta, kemudian diceritakan tentang sesuatu kepadanya, jiwanya bisa menimbulkan penyakit ain, meskipun dia tidak melihatnya. Ada banyak penyebab ain yang bisa menjadi sebab terjadinya ain hanya dengan cerita saja tanpa melihat langsung. Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid menjelaskan, oleh karena itu, jelaslah bahwa penyebab penyakit ain bisa jadi ketika melihat gambar seseorang atau melalui televisi, atau terkadang hanya mendengar ciri-cirinya, kemudian orang itu terkena ain. Kita memohon keselamatan dan kesehatan kepada Allah. Penyebab terjadinya penyakit ain tak lain adalah setan yang berperan meniupkan rasa iri dan dengki,
Sehingga terlepaslah panah hasad tersebut yang mengenai anak dan menyebabkan anak tersebut menjadi sakit atau mengalami perubahan perilaku yang meresahkan hati orang tuanya, seperti membangkang ataupun tiba-tiba menjauh. Hal pertama yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit ain adalah menghindari sikap suka pamer dan berhias diri dengan sifat tawadu. Kemudian dengan menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi segala larangan. Taubat dari segala macam kesalahan dan dosa. Juga membentengi diri dengan beberapa zikir doa. Dan ta'awuz, doa perlindungan yang disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Sahabat, dari ulasan tersebut kita jadi mengetahui ternyata tidak hanya penyakit fisik yang dapat melukai seseorang, ternyata penyakit ain dapat mencelakai seseorang hanya dengan melalui perantara foto di media sosial. Akibat pandangan mata kagum atau dengki yang ditunggangi oleh setan. Semoga sahabat dan keluarga dapat menahan diri untuk mengunggah foto atau video kesenangan di media sosial, sehingga terhindar dari pandangan mata yang dapat mencelakai atau penyakit ain. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.